Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PHR. Mbah Suro adalah orang pinter di sebuah desa yang gak bisa disebutkan namanya. Ia biasa menangani berbagai macam keluhan pelanggan tentang permasalahan hidup seperti bidang usaha, aura, dan sebagainya. Bahkan ia sering didatangi pemain togel untuk dimintai wangsit. Ada juga pelanggan yang membawa ayam aduknya untuk dijampe-jampe biar menang saat pentas. Pada suatu hari ada pelanggan yang mengeluhkan usaha dagangnya. Namanya Tarno. Ia mendatangi Mbah Suro agar dagangannya bisa laku pesat. Padahal Mbah Suronya pun hidupnya masih susah. Tetapi masyarakat selalu menyebut bahwa orang pintar hidupnya selalu sederhana. Tidak ingin kaya, hanya ingin mengayakan orang saja. Dengan wajah yang kusut dan dililit hutang, Tarno pun menyampaikan keluhannya. "Mbah, saya dagang udah 2 tahun, tapi hanya rugi dan rugi. Bisa bantu saya, Mbah? Barangkali bisa ditarekahan." Mbah Suro hanya tersenyum. Pertanyaan yang udah biasa ditanyakan oleh pelanggannya. Sambil melinting tembakaunya, Mbah Suro pun kembali bertanya, "Kamu dan istrimu wetonnya apa?" "Saya Selasa dan istri Minggu, Mbah." "Jualan apa?" "Jualan pindang, Mbah." "Oh, udah cocok. Bawa air enggak?" Tarno pun memberikan botol aqua yang udah diisikan air dari rumah. Konon katanya pamali kalau airnya dari orang pintar. Setelah Mbah Suro melakukan ritual di kamar pribadinya, Mbah Suro pun memberikan air sambil berpesan, "Sebelum buka, kucurin dulu airnya di depan lapak ya." Tarno pun mengangguk. "Iya, Mbah, akan saya lakukan. Saya pusing sekali banyak hutang, Mbah." "Kalau kamu mau, ada cara yang instan," ucap Mbah Suro sambil meneguk kopi hitamnya. "Apa itu, Mbah?" "Kamu harus bisa menangkap anak hitam tapi licin kayak belut. Tapi kalau udah ditangkap, dia bakal nurut sama tuannya. Ya hampir sama kayak tuyul." Tarno bergidik sambil cengengesan. "Ah enggak, Mbah, saya nggak mau ambil jalan yang begitu." Setelah berbincang-bincang ringan, Tarno pun pamit sambil menyodorkan sebuah amplop yang udah diisi olehnya. Sambil meninggalkan nomor HP yang diminta Mbah Suro, katanya kalau ada perlu biar gampang. Seminggu kemudian, dagangan Tarno belum ada perubahan, masih sepi seperti sebelumnya. Tarno udah putus asa. Belum lagi setiap hari ditagih rentenir dan debt kolektor yang berganti-ganti. Pada suatu malam Tarno tiba-tiba ditelepon Mbah Suro. Harus datang saat malam itu juga. Tarno pun bergegas ke rumah Mbah Suro yang jaraknya 3 kilometer. Ternyata di sana sudah ada 2 orang yang menunggu. Tarno pun bersalaman dengan mereka yang belum diketahui namanya. Setelah berkumpul, Mbah Suro memperkenalkan mereka semuanya. Rupanya 2 orang itu bernama Dadang dan Tisna. Lalu Mbah Suro mulai berucap mengutarakan maksudnya. "Mbah sengaja mengumpulkan kalian ke sini. Mbah ada kabar bagus yang bisa jadi jalan keluar untuk masalah kalian." "Ada apa, Mbah?" tanya Dadang. "Semalam Abah dapat wangsit." "Wah, wangsit apa, Mbah?" "Togel," tanya Tisna yang kebetulan setiap kedatangannya
selalu minta wangsit pada Mbah Suro. Bukan, jadi semalam Abah dapat wangsit, didatangi sosok gaib, suruh ambil harta peninggalan Presiden Soekarno yang sangat banyak nilainya. Mendengar itu semua orang berdecak kagum. Mereka semua memiliki masalah yang serupa, sedang terlilit hutang. Abah sengaja menghubungi kalian meski pelanggan Abah banyak. Abah kasihan kalian yang sedang terlilit hutang. Tarno, Dadang, dan Tisna merasa dapat angin segar. Mereka sangat bersemangat untuk mencari harta karun peninggalan Soekarno. Jadi kapan Mbah kita ambil harta karunnya? Ucap Tarno sangat bersemangat. Besok malam. Malam ini Mbah mau nunggu wangsit berikutnya. Tempat yang tepat keberadaan harta karun itu berada, kata Mbah Suro, lalu melanjutkan ucapannya. Besok kalian bawa perbekalan dan alat-alat yang diperlukan. Tarno, Tisna, dan Dadang menjadi akrab setelah itu. Sebelum mereka pergi dari rumah Mbah Suro, mereka saling mengenal satu sama lain, saling bertukar kisah hidup masing-masing. Tibalah di malam berikutnya, malam di mana Mbah Suro mengajak mereka naik ke sebuah bukit, tempat di mana harta karun itu berada. Mbah Suro pun ikut turut serta menjadi penunjuk arah. Mereka semua jalan kaki dengan membawa banyak perbekalan. Di perjalanan banyak sekali hal-hal aneh yang mengusik mereka, seperti suara kunti. Ada juga yang seakan ada yang menguntit mereka di balik pepohonan. Yang paling berasa adalah Tarno, karena ia berjalan di baris paling belakang. Kok saya merinding ya? Rasanya ada yang mengikuti, kata Tarno berbisik ke Dadang. Tenang, jangan takut. Ada Mbah Suro ini. Setelah berkilo-kilometer mereka berjalan, mereka pun sampai di tempat yang dituju. Nah, di sini tempatnya, ucap Mbah Suro. Sekarang kita istirahat dulu sebentar, lalu membuat galian. Sekitar setengah jam mereka beristirahat. Mereka pun sangat bersemangat menggali tanah untuk mengambil harta karun itu. Sedangkan Mbah Suro bersemedi di atas sebuah batu besar, jaga-jaga hal yang gak diinginkan terjadi. Tarno dan yang lainnya sedang bergantian membuat galian. Mereka sangat bersemangat tidak kenal lelah untuk mengambil harta karun yang sangat banyak itu. Kini bagian Tarno yang berada di atas mengambil tanah yang diisi ke sebuah ember, lalu ditariknya. Ternyata tidak terasa mereka sudah menggali sangat dalam. Namun belum ada tanda-tanda. Dadang dan Tisna menemukan harta karun itu. Mbah Suro masih bersemedi. Hari masih gelap entah jam berapa. Dadang dan Tisna terus menggali sangat dalam dan semakin dalam. Namun ada hal yang mengejutkan Tarno. Ada sebuah makhluk yang sangat tinggi besar. Badannya berbulu, memiliki taring dan tanduk yang sangat menyeramkan, dan matanya merah menyala. Langkah kakinya membuat tanah bergetar. Mbah, apa itu Mbah? Ucap Tarno yang sangat ketakutan. Ada gempa no, gempa, kata Dadang dan Tisna dari dalam sebuah galian. Karena memang getaran itu seperti gempa, Dadang dan Tisna panik ingin segera naik ke atas. Mbah Suro masih bersemedi.
mungkin sedang berkomunikasi dengan makhluk menyeramkan itu. Makhluk itu terus berjalan, yang mana membuat getaran sangat hebat. Dadang dan Tisna saling berebut tali yang berjuntai untuk mengangkatnya. Tapi yang lebih dulu mengambilnya Dadang. "Angkat no, angkat!" teriak Dadang panik. Tisna yang gak bisa diam merebut tali itu, hingga mengakibatkan Tarno yang ketarik ke dalam lubang galian yang sangat dalam. Dan tanah di sekitar lubang galian itu menimbun mereka karena getaran yang berasal dari sosok tinggi seram itu. "Mbah, Mbah!" teriak mereka yang pada akhirnya suara mereka tidak terdengar lagi. Mbah Suro menyelesaikan semedinya. Ia panik melihat Tarno dan yang lainnya tertimbun. Sebisanya Mbah Suro menggali tanah untuk menolong mereka. Namun naas, yang bisa diselamatkan hanya Tarno yang sudah pingsan dan sangat lemas. Sedangkan Dadang dan Tisna meninggal tidak dapat tertolong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahalazim. Sekian dan terima kasih.